pemirsa, kembali lagi di Invest Time on Location. Masih bersama saya Dina Gurning dan Mas Danu, salah satu pengusaha dengan sistem franchise di Indonesia. Dan kita sekarang udah ada di mana nih Mas? Sudah di back office ya? Back office-nya Ramon Nostalgia. Oke, halo teman-teman. Halo teman-teman, saya hai dong. Ini udah sumpek-sumpekan. Ngerecokin nih kita pokoknya hari ini. Kita gerecokin ya. Ini kurang lebih ada berapa nih Mas timnya? Ini kurang lebih ada, kalau total di back office ada 17. 17, Cuman oke. kan mencar-mencar ya. Ada yang lagi dinas ya, keluar kota training dan lain sebagainya. Jadi ya ini memanfaatkan ruang ya dari outlet. Ini posisinya di belakang Cabang outlet ya, di belakang cabang. Makanya ketika ini udah mulai outlet makin banyak, otomatis kita perlu manpower yang lebih besar juga untuk support bisnisnya. Makanya minggu depan kita pindah kantor nih kebetulan. Oh, oke, diperluas kantornya. Dia perluas ya, jadi kantornya ya lebih homey lah. Jadi kita memutuskan untuk kita rumahan aja 2 lantai, tapi kita maksimalin semuanya gitu. Ruang-ruangnya kita maksimalin. Nanti ada tempat biliar apa gitu yang seru-seru. Ya gimana, biliar aman? Anak muda banget pokoknya. Iya. Ini 17 orang, kurang lebih tuh fungsi atau SOP-nya masing-masing tuh apa sih Mas kalau untuk franchise sendiri? Ini berarti untuk ngurus cabang-cabang lain juga? Untuk ngurus cabang, ya. Jadi untuk di back office sendiri tentu kita ada structure ya, manajemen structure. Ada saya CEO, ada CMO, ada CBDO, ada COO operation. Di bawah-bawahnya ya ada area manager, ada HR, ada admin, ada sales, marketing dan lain sebagainya. Media sosial. Iya tentu pastinya. ya. CMO membawahi yaitu sales, terus udah gitu social media management dan lain sebagainya. Jadi semua saling support, saling dukung. Karena balik lagi ya, sebuah organisasi, sebuah perusahaan yang terpenting itu manpowernya. Ketika manpowernya kredibel, bisa saling support antar divisi, satu visi misi. Ya insya Allah bisnis bisa sustain. Gitu. Oke. Ini kalau dilihat dari segi usaha kan Mas Danu sendiri memilih sistem franchise. Betul. Gimana ceritanya Mas? Ya jadi bisnis model franchise itu kita putuskan yang pertama penetrasi market supaya lebih cepat gitu penetrasinya. Karena saya punya experience sebelumnya di bisnis model franchise juga. Jadi tinggal bisa dibilang duplikasi dan copy paste. Tinggal disesuaikan, tinggal di-adjust gimana caranya supaya si produk ini balik lagi. Harus sesuai sama pangsa pasar, sesuai sama segmentasi yang mau kita incar. Itu dulu. Yang kedua, gimana caranya supaya si mitranya juga win-win nih. Mereka happy, terus udah gitu, yang nggak hit and run ya. Jadi gimana caranya kita as principal sebagai manajemen juga memperhatikan mereka. Memberi mereka training yang lengkap, yang maksimal. Kita juga full support mereka dari segi apapun. Promotion dan lain sebagainya. Jadi kita punya template-nya, kita punya konsepnya sehingga kemudian bisa berjalan sampai sekarang. Oke. Kalau buat pemirsa nih yang tertarik jadi mitra, secara general, karena kan bisnis franchise sekarang di Indonesia udah nggak cuma menu-minuman aja, nggak cuma menu makanan aja yang beragam. Franchise pun dari A sampai Z semua banyak banget pilihannya. Sebenarnya apa sih yang harus diketahui sama pemirsa kalau misalnya udah punya modal, tapi pengen milih nih, pengen franchise yang A, B, C, apa yang harus dipertimbangkan? Yang pertama adalah si bisnisnya memang sudah established. Yang kedua, man behind the gun-nya. Harus diperhatikan juga siapa sih kira-kira sosok kredibilitas, betul. Jadi yang paling penting ya integritas dan kredibilitas juga trust. Itu sih yang harus dipunyai dulu sama si prinsipalnya. Yang harus kita lihat. Si brand ini ke depan juga potensial atau enggak. Terus marketnya siapa aja. Kalau marketnya banyak, marketnya gemuk, kita bisa ngelihat sisi potensial di sana. Sehingga kemudian kita bisa memutuskan kita mau ambil unit bisnis franchise yang mana. Cuman balik lagi ya Mbak Dina, menurut peraturan pemerintah RI nomor 42 tahun 2007 tentang bisnis franchise, memang bisa dikatakan franchise kalau dia sudah minimal banget 2 tahun berjalan. Terus dia punya legalitas, yang ketiga punya ciri khas, yang keempat terbukti menguntungkan, yang kelima harus juga punya STPW, surat tanda pendaftaran waralaba. Nah, kita nggak menyebut bisnis ini franchise, tapi kita bilangnya kemitraan. Kemitraan, karena kita baru 1 tahun nih, Mbak Dina. Tapi ada visi kedepannya mau dijadikan franchise. Secara hukum sah gitu tapi ya. Kita udah punya STPW dan lain sebagainya, kita sudah ada. Secara legal, tinggal waktunya aja nih yang harus kita penuhi gitu. Oke. Terus kalau dari segi franchise atau kalau dari usahanya Mas Danu ini kemitraan, kalau kita lihat ke belakang sedikit 3 tahun terakhir, tantangan nomor 1 adalah pandemi. Iya betul. Gimana Mas? Kira-kira apa yang terjadi kurang lebih dan bagaimana cara Mas Danu menghadapinya? Jadi pandemi ini tentu bikin kaget semua industri. Betul. Nggak
apa ya, nggak cuman bisnis kuliner aja ya, semua industri semua pada kaget gitu. Libas semua libas semua ya, kaget semua gitu ya. Cuman yang harus sama-sama kita tahu dan kita perhatikan adalah krisis itu tidak hanya mengunci, melainkan membuka peluang dan pintu-pintu baru. Gitu. Tinggal gimana caranya kita pintar mensiasati. Nah, kebetulan Ramu Nostalgia justru ada ketika pandemi. Gitu. Okay. Jadi iya, karena baru 1 tahun ya. Iya, kita lumayan nekat lah gitu ya. Tapi kita juga melihat market behavior, kita juga menjawab needs and wants-nya market seperti apa. Tentu kita lihat, kita research, visibility study-nya juga kita perhatikan betul gitu. Gimana caranya supaya kita bisa tetap stand out gitu ya. Salah satunya selain channeling, promotion, strategi dan lain sebagainya, kita apa ya, pakai skema ya gimana caranya bisa bertahan dan beradaptasi. Kunci ya menghadapi situasi seperti ini, gimana caranya kita survival mode. Iya, survival mode. Gimana caranya kita bisa tetap survive, kita bisa beradaptasi dengan berbagai macam situasi. Betul. Karena kalau kita ngomongin bisnis, ya unpredictable, Mbak. Benar. Mau di di industri apapun, tentu bisnis itu sesuatu yang tidak pasti. Tinggal gimana caranya kita punya roadmap yang jelas. Kita punya goals ke depan yang jelas. Kita punya target yang jelas. Begitupun tim. Masing-masing divisi kita kita tentukan KPI masing-masing yang yang measurable lah, yang kira-kira bisa dicapai, dan ini yang kemudian menjadikan sebuah perusahaan menjadi satu kesatuan. Gitu. Jadi kita punya goals, gimana caranya ketika pandemik kita bisa tetap bertahan, kita bisa tetap stand out. Balik lagi, konsep adalah hal yang fundamental. Customer journey, customer experience juga perlu diperhatikan. Bener. Nah, kalau lihat konsepnya Ramu Nostalgia ini kan, kalau yang tadi kita lihat emang experience di lokasi gitu. Nah, waktu pandemi gimana dong, Mas? Apakah setahun yang lalu istilahnya, waktu baru buka, meskipun waktu itu udah buka kali, udah boleh beroperasi sudah mulai boleh. Tapi kan orang masih takut nih. Nah, iya, pembatasan. Gitu. Kita kencengin di sales online-nya. Oh gitu. Pada saat itu, walaupun kontribusinya nggak sebesar yang dine-in. Iya, karena orang datang kan ke sini kan buat foto-foto akhirnya. Betul. Cuman seenggaknya kita bisa bertahan untuk menutupi operasional pada saat itu. Makanya salah satunya juga kita memutuskan untuk membuat bisnis model franchise, external capital expansion disebutnya. Jadi kita nggak perlu capital atau dana yang besar untuk mengembangkan sebuah usaha, melainkan usaha kita bisa didanai oleh mitra. Itu kemudian yang membuat kita masih bisa bertahan untuk menutupi operasional, kita juga masih bisa berkembang, gitu ya. Jadi yang paling perlu diperhatikan adalah ya kita genjot online sales-nya. Sehingga kemudian ketika itu sudah cukup, pembatasan sudah agak sedikit dilonggarkan, kita kita genjot lagi untuk dine-in-nya. Betul. Apa gencot? Kacau. Dan sekarang terlihat hasilnya. Alhamdulillah. Sekarang tapi semoga pandemi nggak naik lagi ya, Mas ya. Semoga ya, kita doa bersama-sama karena semuanya kalau naik lagi, salah satu yang paling kena ya usaha Mas Danu ini pasti. Betul. Banyak sih teman-teman ya, istri juga entertainer gitu ya, jadi juga kena semua lah. Kena juga. Iya. Cuman ya diuntungkannya adalah walaupun pandemi orang tetap jajan itu sih, karena berdasarkan research orang Indonesia itu senang jajan, sehingga inilah yang kemudian kita memutuskan untuk ya udah kita penuhi keinginan mereka yang senang jajan ini. Makanya kita bikin menu-menunya tuh simple, kayak ada snacking dan lain sebagainya, dan balik lagi tetap storytelling. Di setiap aspek kita benar-benar storytelling banget, Mbak Dina. Contohnya apa? Contoh ini aja nih, di cup. Di cup nih ada tulisan. Untuk jadi yang pertama dan selamanya. Jadi customer kita ajak mereka untuk mengumpulkan 4-5 cup. Kemudian mereka kita minta untuk menyatukan cup tersebut menjadi sebuah kalimat. Gitu. Jadi ini sebenarnya potongan-potongan kalimat. Jadi kalau digabungin jadi sebuah kalimat yang puitis gitu. Yang nyambung yang nyambung gitu. Jadi ini adalah bagian juga gimana caranya si customer mendapatkan experience tertentu. Dan ini works banget. Kenapa? Akhirnya mereka pada posting. Terutama buat generasi galau ya, pemirsa. Sama kayak Mbak Dina tadi buka di snackingnya tuh boxnya. Di sininya ada tulisan. Ada tulisan lagi. Sehingga kemudian gimana caranya setiap aspek kita bikin storytelling
si customer juga bisa foto-foto, share, dan akhirnya ya promosi gratis buat brand. Oke, ini adalah sebuah prestasi dalam waktu kurang dari setahun, sudah break even, sudah berjalan, bahkan mau pindah ke tempat yang lebih besar kalau back office-nya. Yeah. Kedepannya kalau dari Mas Danu nih sebagai pengusaha, apalagi targetnya? Target ya gimana caranya supaya kita bisa menjadi perusahaan yang kuat, stabil, dan profitable. Itu dulu, kita bisa berkembang menjadi sebuah organisasi yang bisa bisa kompak, bisa jadi satu kesatuan, dan tentu kita ini semua rata-rata punya background ya masih muda semua. Mereka juga banyak yang tulang punggung keluarga. Ya, tulang punggung, tulang dada, tulang apa lagi banyak. Nggak ada tulang lunak tapi kan. Tulang nggak ada. Aman ya kita, nggak ada tulang lunak. Aman ya. Nah, kita pengen ya itu dia ya, bisnis ini bisa menjadi kendaraan bermanfaat untuk siapapun. Baik untuk tim, baik untuk mitra, begitupun di bawah-bawahnya, pegawai juga customernya. Kita pengen menjadi brand yang punya value, punya manfaat, dan semoga kita bisa diterima dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Karena cinta belum tentu memiliki. Aduh. Jadi brand itu jangan hanya dicintai, tapi dibeli. Lewat salah satu sistem crowdfunding itu. Oke, masuk nih pemirsa konsepnya. Oke. Kalau ide atau kepikiran franchise atau usaha ke field lain ada kepikiran Mas? Dalam waktu dekat. Kalau dari Mas Danu sendiri. Ini kan F&B. Saya ke field lain sudah ada kepikiran atau mau fokus dulu? Sementara mau fokus di F&B. Karena ya itu dia ya. Core kita harus tahu kapasitas, kita juga harus paham kira-kira expertise kita di mana. Jadi maksimalin itu aja dulu. Karena saya ngerasa juga masih belum maksimal, masih belum apa-apa, masih bisa dikembangkan. Betul, itu sih dulu ya. Semoga dengan bertambahnya cabang, bertambahnya juga rezeki untuk banyak orang. Benar. Semoga juga semuanya happy, mitra-mitra happy, bisa cuan, gitu ya, bahagia semuanya. Itu sih yang kita harapin. Iya. Oke, terima kasih Mas Danu atas obrolannya pada siang hari ini. Terima kasih banget sudah diluangkan waktunya dan disambut dengan hangat. Terima kasih banyak teman-teman. Sudah diganggu pekerjaannya hari ini, enggak lah ya, nggak keganggu ya. Enggak, aman. Oke, ini sekaligus menutup perbincangan kita hari ini. Saya Dina Gurni, Invest Time on Location CNBC Indonesia.